Assalamualaikum, teman-teman semua. Selamat datang di channel Ilma Story HD. Tempatnya cerita-cerita penuh makna dan inspirasi. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe sekarang juga. Agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya. Semoga yang like dan subscribe selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan hidupnya penuh berkah. Amin. Dan yuk, absen dulu di kolom komentar. Tulis kamu nonton dari daerah mana. Biar kita tahu, Ilma Story HD ditonton dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan dunia. Kalau sudah siap, ini dia kisahnya. Matahari pagi menyinari pelataran Universitas Nusantara, salah satu kampus bergengsi di kota itu. Angin semilir menyapu dedaunan rindang di sepanjang jalur utama, membawa aroma khas tanah yang baru disiram embun. Kampus itu terlihat hidup, semarak oleh wajah-wajah baru yang penuh harap. Di antara kerumunan mahasiswa baru yang lalu lalang, berdirilah seorang pemuda bertubuh tegap namun berpenampilan sederhana. Namanya Aditya. Ia mengenakan kemeja putih yang bersih dan celana bahan hitam yang disetrika rapi. Tak ada atribut mencolok, tak ada barang mahal di tubuhnya. Hanya sebuah tas punggung polos dan sepasang sepatu kanvas berwarna coklat tua yang tampak sering dipakai. Aditya melangkah perlahan, mengamati lingkungan kampus barunya dengan tatapan yang tenang. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Beberapa mahasiswa lain bahkan sempat menoleh dan langsung memalingkan muka, mengira ia hanya anak biasa dari keluarga sederhana yang kebetulan lolos ke universitas ternama ini. Tak ada yang tahu bahwa di balik kesederhanaan Aditya, tersembunyi sebuah fakta yang bisa mengubah pandangan siapapun. Tapi Aditya tak pernah tertarik untuk menonjolkan siapa dirinya. Pagi itu adalah hari pertama orientasi akademik. Aditya duduk di deretan kursi tengah aula besar, mendengarkan sambutan dari para pejabat kampus. Beberapa mahasiswa tampak berbicara antusias tentang harapan mereka, cita-cita mereka, bahkan tentang dosen-dosen terkenal yang katanya sangat selektif dan perfeksionis. Nama, Bu Dinda, sempat disebut berkali-kali, dosen cantik yang masih muda, punya gelar dari luar negeri, tapi terkenal galak dan suka pilih kasih. Aditya hanya tersenyum kecil saat mendengarnya. Ia tidak terlalu menghiraukan pembicaraan semacam itu. Baginya, semua orang berhak punya sifat masing-masing. Tugasnya sebagai mahasiswa hanyalah belajar, bersikap sopan, dan menjalani semuanya dengan ikhlas. Usai acara sambutan, Aditya berjalan menuju fakultasnya. Jurusan Teknik Industri. Gedungnya berada agak jauh di sayap barat kampus. Ia menyukai perjalanan menuju ke sana, karena sepanjang jalan dipenuhi pepohonan rindang dan suara burung-burung kecil yang membuat suasana hati terasa teduh. Saat berjalan di koridor lantai 2 menuju ruang kelas perdananya, Aditya sempat membantu seorang mahasiswi yang menjatuhkan buku. Sambil tersenyum, ia berkata pelan, "Hati-hati ya, buku itu lebih berat dari nilai IPK." Gadis itu tertawa kecil dan berterima kasih. Lalu mereka berpisah. Sesampainya di kelas, Aditya memilih duduk di bangku tengah dekat jendela. Ia membuka laptop tuanya dan mulai mempersiapkan diri. Tak lama kemudian, kelas pun mulai ramai. Suara langkah kaki berpadu dengan denting-denting kecil dari kursi yang ditarik. Para mahasiswa baru sibuk mencari tempat duduk yang nyaman. Beberapa menit berselang, pintu kelas terbuka. Seorang wanita masuk dengan anggun. Rambutnya dikuncir rapi, ia mengenakan blazer putih dengan rok hitam selutut. Wajahnya cantik, ekspresinya tegas, dan langkahnya mantap. Beberapa mahasiswa berbisik pelan, "Itu Bu Dinda, dosen yang galak itu." Aditya menatap ke depan dengan tenang, tanpa ekspresi cemas seperti teman-temannya. Bu Dinda berdiri di depan kelas, lalu mulai memperkenalkan dirinya. "Nama saya Dinda Maharani, dosen untuk mata kuliah perilaku organisasi. Saya tidak suka keterlambatan,
tidak suka mahasiswa pasif, dan saya hanya memberi nilai kepada yang pantas. Di kelas saya, kalian harus berpikir, bukan sekadar hadir. Beberapa mahasiswa menelan ludah. Suasana langsung berubah serius. Namun, karena hari itu adalah pertemuan pertama, Bu Dinda tidak banyak mengajar. Ia lebih banyak menjelaskan silabus, peraturan, dan ekspektasinya kepada para mahasiswa. Ia memberikan beberapa pertanyaan ringan untuk melihat kemampuan awal kelas. Beberapa mahasiswa mencoba menjawab, termasuk Aditya yang menjawab satu pertanyaan dengan singkat namun logis. Menarik, komentar Bu Dinda singkat saat mendengar jawaban Aditya. Namun nada suaranya datar, tak menunjukkan apresiasi khusus. Aditya tak masalah. Baginya, pujian bukanlah tujuan. Ia hanya ingin belajar, memahami dunia kerja dari sisi akademis, dan menjadi orang yang bisa membawa manfaat untuk banyak orang kelak. Setelah kelas selesai, Aditya berjalan pelan menuju perpustakaan. Ia ingin meminjam buku-buku dasar yang direkomendasikan oleh Bu Dinda. Ia membaca dengan tekun di sana, mencatat poin-poin penting di buku catatannya yang sudah mulai lusuh. Di sudut ruangan, seorang staf perpustakaan memperhatikan Aditya yang tampak begitu tekun. Beberapa hari berlalu dengan damai. Aditya mulai dikenal sebagai mahasiswa yang rajin dan sopan. Ia selalu datang lebih awal, duduk dengan tenang, dan mencatat setiap pelajaran dengan rapi. Ia tak pernah ikut nongkrong berlebihan, tak terlibat dalam gosip kampus, dan tidak pernah terlihat membanggakan diri atau pamer kemampuan. Teman-temannya mulai menyukainya, meski ia bukan tipe yang banyak bicara. Tapi tetap saja, bagi sebagian dosen, ia hanya mahasiswa biasa yang mungkin akan lulus dengan predikat cukup. Yang tak diketahui siapapun adalah, setiap sore, Aditya tak langsung pulang. Ia berjalan menuju gedung rektorat, lalu masuk lewat pintu samping yang jarang digunakan. Di dalam ruangan besar yang megah itu, seorang pria paruh baya dengan kacamata duduk di balik meja kayu besar. Ia adalah Rektor Universitas Nusantara, Profesor Dr. Hendra Satmoko. Aditya masuk ke ruangan itu tanpa mengetuk, dan pria itu langsung berdiri sambil tersenyum lebar. Akhirnya datang juga, anak muda sibuk. Aditya tersenyum dan menjawab ringan. Saya hanya mahasiswa biasa, Pak. Rektor tertawa pelan. Biasa, tapi punya misi luar biasa. Kamu benar-benar mau tetap merahasiakan semuanya? Ya, Pak. Saya ingin belajar tanpa label, tanpa bayang-bayang jabatan ayah. Biar saya tahu mana yang tulus, mana yang hanya karena status. Profesor Hendra menatap anaknya itu dengan rasa bangga yang tak bisa disembunyikan. Ia tahu, sejak kecil Aditya bukan anak yang suka dimanja. Bahkan saat SMA pun Aditya memilih ikut seleksi umum, bukan jalur khusus. Kini, saat masuk universitas tempat ayahnya sendiri menjabat sebagai rektor, Aditya masih bersikeras ingin menjadi mahasiswa biasa. Meski ia tahu banyak dosen yang tanpa sadar akan meremehkannya. Kalau begitu, ayah hanya bisa mengamati dari jauh, kata sang rektor. Aditya mengangguk. Tapi tolong jangan perlakukan saya berbeda, Pak. Kalau saya salah, hukum saya juga. Hari itu berlalu seperti biasa. Tak ada yang tahu percakapan itu. Tak ada yang tahu siapa Aditya sebenarnya. Namun dalam waktu dekat, kampus akan menjadi saksi bagaimana seseorang yang sederhana, sabar, dan tulus bisa mengubah pandangan banyak orang, tanpa marah, tanpa emosi, hanya dengan keteladanan dan harga diri yang dijaga baik. Sementara itu, di ruang dosen, Bu Dinda sedang memeriksa daftar kehadiran dan mencatat beberapa mahasiswa yang menurutnya perlu diberi perhatian lebih. Salah satunya, Aditya Putra Haji. Terlalu tenang anak ini. Gumamnya sambil menandai nama Aditya dengan spidol merah. Dan saat itu, ia masih belum tahu bahwa nama yang ia tandai itu, suatu hari nanti,
akan menjadi pelajaran hidup terbesar dalam karir mengajarnya. Pagi itu, suasana kampus Universitas Nusantara masih terasa teduh dan menyenangkan. Matahari belum terlalu terik, dan udara masih segar. Mahasiswa baru mulai terbiasa dengan jadwal kuliah mereka, dan koridor-koridor fakultas mulai dipenuhi canda tawa ringan. Di Gedung Teknik Industri, ruangan kelas 204A sudah penuh dengan mahasiswa yang menunggu mata kuliah kedua mereka bersama dosen yang sedang ramai dibicarakan, Bu Dinda Maharani. Aditya duduk di kursi tengah seperti biasa, dengan buku catatan dan pulpen sudah siap di atas meja. Ia mengenakan jaket abu-abu tipis dan celana panjang hitam. Wajahnya tetap tenang, tak terlihat gugup seperti beberapa temannya yang tampak sibuk merapikan rambut dan baju mereka. Seorang mahasiswa di sebelahnya berbisik, katanya Bu Dinda itu dosen killer. Satu salah jawab, bisa langsung dicoret dari proyek kelompok. Aditya hanya tersenyum tipis dan menjawab ringan. Mungkin beliau hanya ingin mahasiswanya disiplin. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Semua mata langsung tertuju ke sosok yang masuk. Dinda Maharani. Cantik, elegan, tegas. Dengan langkah cepat dan penuh percaya diri, ia berdiri di depan kelas sambil membuka laptopnya dan menyambungkan ke proyektor. Para mahasiswa langsung diam. Tak ada suara. Selamat pagi, ucap Dinda. Suaranya lantang namun tetap terdengar berkelas. Pagi, Bu, jawab kelas serempak. Saya Dinda Maharani, dosen kalian untuk mata kuliah perilaku organisasi. Saya tidak punya banyak waktu, jadi kita akan langsung mulai dengan cara kerja saya. Saya tidak suka mahasiswa pasif. Tidak suka yang hanya duduk, senyum, lalu berharap nilai turun dari langit. Saya akan ajar kalian berpikir, dan siapa yang malas, silakan angkat kaki dari kelas saya sekarang juga. Suasana hening. Tak ada yang bergerak. Hanya jantung beberapa mahasiswa yang berdetak lebih kencang. Dinda mulai memperkenalkan materi secara singkat, memaparkan tujuan mata kuliah, sistem penilaian, serta tugas mingguan. Tanpa banyak basa-basi, ia membuka sesi tanya-jawab spontan. Sekarang, siapa yang bisa menjelaskan perbedaan antara struktur organisasi mekanistik dan organik? Ayo, kita lihat siapa yang sudah baca modul. Tanyanya tajam, sambil menyapu pandangan ke seluruh ruangan. Beberapa mahasiswa mulai saling melirik, berharap tidak ditunjuk. Tapi di barisan tengah, tangan Aditya terangkat pelan. Dinda mengangkat alis. Kamu, yang pakai jaket abu-abu. Silakan. Aditya berdiri dengan sopan. Struktur organisasi mekanistik cenderung kaku dan hierarkis, Bu. Cocok untuk lingkungan yang stabil, dengan wewenang yang jelas. Sedangkan struktur organik lebih fleksibel, lebih adaptif terhadap perubahan, dan mendorong komunikasi dua arah. Beberapa mahasiswa mengangguk-angguk pelan. Jawaban itu terdengar cukup padat dan sesuai teori. Dinda mengerutkan kening sejenak, lalu berkata datar, "Kamu menghafal atau benar-benar paham?" "Saya mencoba memahaminya, Bu," jawab Aditya singkat. Dinda hanya menatapnya sebentar, lalu melanjutkan kelas. "Oke, kita lanjut." Di akhir kelas, Dinda meminta seluruh mahasiswa menuliskan refleksi pribadi tentang bagaimana mereka menilai kepemimpinan dalam organisasi. Aditya menulis dengan cepat namun rapi, menuangkan gagasan tentang pemimpin yang tidak hanya berwibawa, tapi juga mendengar dan membimbing dengan empati. Sementara itu, Dinda duduk di mejanya, memperhatikan satu persatu wajah mahasiswa baru itu. Wajah-wajah polos yang tampaknya masih menyimpan banyak misteri. Namun di antara semuanya, entah mengapa, matanya kembali tertuju pada Aditya. "Ada yang berbeda dari anak itu," gumamnya pelan. Setelah kelas usai, Aditya kembali ke perpustakaan. Ia duduk di sudut favoritnya, membuka buku tentang kepemimpinan transformasional.
Ia tidak memikirkan respons Dinda terhadap jawabannya tadi. Yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana ia bisa memahami lebih dalam materi kuliah itu. Sementara itu, di ruang dosen, Dinda membuka lembar-lembar refleksi yang baru saja dikumpulkan. Ia membaca satu persatu, dan ketika tiba pada tulisan Aditya, dahinya mengernyit. Bukan karena isinya buruk, justru sebaliknya. Refleksi itu ditulis dengan bahasa yang tajam namun manusiawi. Tidak hanya memaparkan teori, tapi juga memberikan contoh nyata dari lingkungan kampus dan keluarga. Pemimpin tidak semata tentang memberi perintah, tapi tentang memberi arah dan harapan ketika orang lain tersesat. Itulah kalimat penutup dari refleksi Aditya yang membuat Dinda terdiam sejenak. Namun, karena gengsinya yang tinggi, ia tetap menandai kertas itu dengan catatan. Terlalu idealis, harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Aditya tetap menjadi mahasiswa yang tenang dan tidak menonjol. Ia membantu teman-temannya memahami materi, bahkan beberapa kali mengajari teman sekelas yang kebingungan dalam tugas kelompok. Tapi setiap kali masuk kelas Bu Dinda, ia tetap menjadi sasaran pandangan kritis dan komentar tajam. Namun untuk saat ini, pertemuan pertama itu belum menghasilkan konflik besar. Dinda belum tahu siapa Aditya sebenarnya. Ia hanya menandai pemuda itu sebagai mahasiswa terlalu tenang yang terlalu percaya diri. Sedangkan bagi Aditya, Dinda hanyalah dosen yang keras kepala namun sebenarnya punya potensi untuk menjadi pengajar hebat, jika saja ia bersedia lebih membuka hati. Dan dari titik inilah, semuanya mulai bergerak ke arah yang tak disangka-sangka. Pagi itu, langit Universitas Nusantara sedikit mendung. Gerimis tipis turun, membasahi dedaunan hijau di halaman kampus. Para mahasiswa berjalan cepat agar tak kebasahan, membawa payung atau menutup kepala dengan buku. Di dalam ruang kelas 204A, suasana sudah mulai ramai. Mahasiswa saling berbagi cerita, beberapa menyiapkan catatan, dan sebagian lainnya sibuk mengerjakan tugas yang belum selesai. Aditya tiba seperti biasa, 15 menit lebih awal dari jadwal. Ia duduk di kursi tengah, membuka laptopnya, dan membaca ulang materi minggu lalu. Ia bukan mahasiswa yang senang mencolok, namun dedikasi dan ketekunannya mulai diperhatikan beberapa teman. "Dit, kamu udah selesai tugas refleksi minggu kemarin?" bisik Rio, teman sebangkunya. Aditya mengangguk. "Udah. Aku kerjain pas malam minggu kemarin." "Wah, gila. Aku baru mulai jam 4 pagi tadi." "Itu dosen bener-bener bikin stres," ujar Rio dengan ekspresi frustasi. Aditya hanya tersenyum. Ia tak merasa tugas itu membebani. Baginya, setiap tugas adalah proses memahami kehidupan dan organisasi, bukan sekadar beban akademis. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan Dinda Maharani masuk dengan langkah tegas seperti biasa. Ia mengenakan blus biru muda dan rok hitam panjang. Aura dinginnya seolah membawa ketegangan tersendiri ke dalam ruangan. Semua suara langsung hening. "Selamat pagi," katanya datar. "Pagi, Bu," jawab kelas, tak sekompak biasanya. Dinda langsung membuka laptop dan memulai kuliah. Ia membahas tentang komunikasi organisasi dan pentingnya komunikasi dua arah dalam tim. Setelah penjelasan teori selesai, ia mulai memberikan pertanyaan. "Sekarang, kita latihan sedikit. Saya akan lemparkan satu kasus, dan saya ingin satu orang menjawab bagaimana pendekatan komunikasi yang seharusnya dilakukan. Oke, siapa yang mau mencoba?" Tak ada yang angkat tangan. Senyum tipis terukir di wajah Dinda. "Seperti dugaan saya. Kalian hanya pintar mencatat, tapi diam saat diminta berpikir. Baiklah. Kamu yang duduk di tengah, yang sering sok tenang itu, Aditya, kan? Coba kamu jawab." Aditya sedikit kaget, tapi ia bangkit perlahan, menatap Dinda dengan tenang.
Dinda mulai membacakan studi kasus. Sebuah perusahaan kecil mengalami konflik internal antara tim produksi dan tim pemasaran. Komunikasi buruk membuat kesalahan produk berulang, dan pelanggan mulai mengeluh. Apa langkah pertama yang harus dilakukan seorang manajer? Aditya berpikir sejenak, lalu menjawab. Langkah pertama adalah membangun ruang dialog terbuka antara dua tim. Bukan hanya menyampaikan keluhan, tapi mendengarkan alasan di balik setiap keputusan dan hambatan yang mereka hadapi. Komunikasi dua arah, bukan tudingan satu arah. Beberapa mahasiswa mengangguk pelan. Jawabannya terdengar masuk akal. Namun Dinda tersenyum sinis. Itu jawaban teks bohong, Aditya. Klise. Kamu hanya mengulang teori yang semua orang bisa baca di modul. Kamu tidak memahami realitas organisasi di lapangan. Suasana kelas membeku. Aditya terdiam sejenak. Ia tidak membantah. Ia tidak mencoba menjelaskan lebih lanjut. Ia hanya mengangguk pelan dan duduk kembali. Rio berbisik. Jawabanmu tadi bagus, Dit. Kenapa dibantah begitu? Aditya menggeleng pelan. Tak semua kebenaran harus dibela dengan kata-kata. Sementara itu, Dinda melanjutkan kelas dengan intens. Ia membagikan tugas kelompok dan mulai menentukan ketua tiap tim. Ketika sampai di kelompok yang berisi Aditya, ia langsung menunjuk mahasiswa lain sebagai ketua dan berkata sambil melirik sekilas. Yang terlalu pasif, sebaiknya jadi pendengar saja. Kalimat itu tak mengandung nama. Tapi seluruh kelas tahu siapa yang dituju. Setelah kelas usai, Aditya keluar paling terakhir. Ia sempat menoleh ke arah papan tulis yang masih tertulis kata-kata motivasi dari Dinda. Kepemimpinan butuh suara. Ironisnya, justru suara Aditya yang baru saja dibungkam. Di luar kelas, hujan kembali turun. Aditya berjalan melewati koridor panjang menuju perpustakaan. Kali ini, langkahnya sedikit lebih berat. Bukan karena kecewa, tapi karena ia sadar, penilaian sepihak bisa lebih menyakitkan dari kritik yang jujur. Namun ia tetap melangkah. Di perpustakaan, ia membuka laptop dan mulai menulis di jurnal pribadinya. Sebuah catatan yang tidak akan pernah ia tunjukkan pada siapapun. Hari ini, suara yang aku keluarkan dianggap tidak cukup bernilai. Tapi aku akan terus bicara, meski hanya lewat tindakan. Sebab suatu saat, tindakan akan berbicara lebih keras dari kata-kata. Sementara itu, di ruang dosen, Dinda duduk memeriksa tugas-tugas refleksi sebelumnya. Ia membaca ulang tulisan Aditya yang ia nilai terlalu idealis. Tapi entah kenapa, ada satu kalimat di sana yang masih terus terngiang di kepalanya. Seorang pemimpin tidak butuh suara lantang untuk didengar. Cukup dengan kejujuran dan keteladanan, dia akan dimengerti. Dinda menutup map tugas itu dan termenung. Hatinya sedikit terusik. Namun egonya masih tinggi. Baginya, Aditya hanya mahasiswa baru yang terlalu percaya diri. Terlalu sok bijak. Ia belum tahu betapa besar kesalahan penilaiannya. Dan Aditya pun belum tahu bahwa luka hari ini hanyalah awal dari perubahan besar yang akan segera terjadi. Langit kampus Universitas Nusantara mulai bersahabat kembali. Matahari pagi memancar hangat, menyinari taman-taman kecil di antara gedung fakultas. Mahasiswa berlalu lalang dengan wajah ceria. Beberapa membawa kopi, sebagian lagi sibuk mengejar kelas pagi. Suasana begitu normal, bahkan menyenangkan. Namun, bagi Aditya, hari ini terasa berbeda. Bukan karena ia takut atau cemas, tapi karena ia sudah mulai merasakan sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang sabar terlalu lama, diam yang menahan luka. Pagi itu, ruang kelas 204A kembali dipenuhi mahasiswa jurusan teknik industri. Mereka duduk dengan rapi, bersiap mengikuti mata kuliah lanjutan dari Bu Dinda. Di tengah kesibukan membuka buku dan mencatat materi yang ditulis di papan tulis,
Beberapa mahasiswa mulai membicarakan bagaimana kerasnya dosen cantik itu menanggapi setiap kesalahan. Gila sih, kemarin dia semprot anak yang salah jawab cuma beda dikit, celetuk Dika. Iya, apalagi Aditya. Kasihan banget, udah jawab bener malah dikatain klise, sambung Thea. Namun, Aditya yang duduk tidak jauh dari mereka, tetap tenang. Ia hanya tersenyum tipis sambil menyiapkan catatannya. Tidak satu pun kata protes keluar dari bibirnya. Ia tidak ingin menyalahkan siapapun. Ia hanya sedang belajar. Dan bagi Aditya, proses belajar memang terkadang menyakitkan. Tak lama kemudian, pintu kelas dibuka dengan keras. Dinda Maharani masuk, ekspresinya tegas dan dingin seperti biasa. Namun hari ini, nadanya terdengar lebih tajam dari sebelumnya. Baik, hari ini kita masuk ke studi kasus manajemen konflik. Saya sudah siapkan skenario simulasi untuk kalian. Kita akan buat kelompok dan melakukan diskusi terbuka di kelas. Saya ingin melihat siapa yang bisa memimpin dan siapa yang cuma bisa duduk diam. Para mahasiswa langsung sibuk menyusun bangku, membagi diri ke dalam kelompok. Dinda membagikan selembar kertas skenario ke setiap tim. Setelah itu, ia mulai memantau jalannya diskusi satu persatu. Ketika sampai di kelompok Aditya, ia berdiri cukup lama. Aditya sedang mencoba menjelaskan sebuah sudut pandang dalam kasus tersebut. Ia berbicara dengan pelan namun jelas, tidak menggurui, dan membuka ruang dialog dengan anggota kelompoknya. Namun Dinda langsung memotong. Kamu bicara seakan-akan kamu sudah pernah memimpin organisasi besar saja, ucapnya tajam. Semua langsung terdiam. Aditya menatap Dinda dengan tenang. Ia tidak menjawab. Dinda melanjutkan. Ingat, teori tidak selalu cocok dengan praktik. Jangan terlalu percaya diri dengan jawaban sopan, yang kamu pikir terdengar bijak. Dunia kerja tidak seindah buku-buku teori yang kamu baca. Beberapa mahasiswa mulai saling melirik. Ada yang merasa tidak enak, ada pula yang merasa Bu Dinda sudah mulai kelewatan. Tapi Aditya? Ia tetap diam. Ia duduk kembali, lalu menyerahkan posisi pemimpin diskusi kepada temannya yang lain. Ia tidak merasa kalah. Ia tidak merasa kalah harga diri. Ia hanya tidak ingin membuat suasana makin tidak sehat. Setelah kelas usai, Dinda berdiri di depan pintu, memperhatikan mahasiswa keluar satu persatu. Saat Aditya lewat, Dinda sempat berkata lirih namun terdengar jelas. Kamu bisa pakai kata-kata, tapi tanpa keberanian dan pengalaman, semuanya hanya bualan. Aditya menunduk sopan. Terima kasih atas masukannya, Bu. Hari itu, Aditya tidak langsung ke perpustakaan seperti biasanya. Ia duduk di bangku taman kecil di samping gedung fakultas. Ia menghela napas panjang. Hatinya tidak marah, tapi ada perih yang sulit dijelaskan. Ia tidak mengerti mengapa Bu Dinda terus bersikap seperti itu padanya. Seolah semua yang ia lakukan salah. Seolah tak ada yang pantas dihargai dari caranya berpikir. Namun di saat yang sama, ia justru merasa, barangkali inilah ujian sabar yang sesungguhnya. Jika ia bisa melewati ini tanpa membenci, tanpa menyombongkan siapa dirinya sebenarnya, maka ia benar-benar sudah belajar satu hal penting dalam hidup, rendah hati dalam tekanan. Beberapa saat kemudian, seorang staf kampus menghampirinya. Mas Aditya, Pak Rektor menunggu di ruangannya. Aditya mengangguk. Ia berjalan pelan menuju gedung rektorat. Seperti biasa, ia masuk lewat pintu samping, disambut hangat oleh seorang sekretaris yang sudah tahu siapa dia. Di dalam, sang rektor, ayahnya sendiri, sudah menunggu sambil tersenyum. Bagaimana kuliahmu minggu ini? Tanya Profesor Hendra. Nada suaranya tenang namun penuh perhatian. Aditya duduk. Ia tidak langsung menjawab. Hanya menghela napas. Baik, Pak. Masih belajar sabar. Sang rektor tertawa pelan.
Saya dengar Bu Dinda mulai bersikap tidak adil, ya? Aditya mengangkat bahu. Mungkin beliau sedang menguji saya. Atau sedang diuji juga oleh hidup. Profesor Hendra menatap anaknya dengan bangga. Kamu mau saya intervensi? Aditya menggeleng cepat. Jangan, Pak. Biarkan saya selesaikan ini dengan cara saya. Dan disitulah letak kekuatan Aditya. Ia bisa saja menggunakan nama besar ayahnya. Bisa saja menunjukkan siapa dirinya. Bahkan bisa membuat Bu Dinda langsung kehilangan muka di depan kampus. Tapi ia tidak memilih jalan itu. Ia memilih jalan yang lebih sulit. Jalan orang-orang yang tidak ingin menang karena status, tapi karena nilai diri. Sementara itu, di ruang dosen, Dinda membuka lembar tugas mingguan dari mahasiswa. Ia menemukan satu tulisan refleksi pendek dari Aditya. Hanya satu paragraf. Tapi kalimatnya membuat jantung Dinda tertahan sesaat. Saya percaya, bahkan orang yang paling keras sekalipun punya ruang lembut di hatinya. Kita hanya perlu cukup sabar untuk menemukan jalan masuk ke sana. Dinda menatap tulisan itu lama. Wajahnya tak berubah, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang pelan-pelan goyah. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, kenapa anak ini tidak pernah membalas? Kenapa dia tetap sopan, tetap hadir, tetap aktif, meski saya terus meremehkannya? Namun untuk mengakui semua itu, ia belum siap. Dan Aditya pun belum berniat menunjukkan siapa dia sebenarnya. Tapi waktu terus berjalan. Dan kebenaran, bagaimanapun, selalu punya cara untuk muncul ke permukaan. Pagi itu, suasana kampus kembali cerah. Burung-burung kecil bersahut-sahutan di pepohonan sekitar taman depan gedung rektorat. Di sudut taman yang rindang, Aditya duduk seorang diri sambil membaca buku tebal tentang psikologi organisasi. Wajahnya tetap tenang seperti biasa, tak menunjukkan sedikit pun sisa luka dari cemoohan dan hinaan yang ia terima hari-hari sebelumnya. Ketika mahasiswa lain memilih melampiaskan kejengkelan dengan cerita panjang di media sosial atau gosip antar kelompok, Aditya justru memilih diam dan mendalami ilmunya. Dari kejauhan, beberapa mahasiswa memperhatikannya. Ada yang mulai kagum, ada yang penasaran. Namun, tidak banyak yang tahu siapa dia sebenarnya. Dan Aditya tidak pernah punya keinginan untuk menjelaskan. Hari itu adalah hari Jumat, hari yang biasanya digunakan sebagian dosen untuk rapat atau persiapan kegiatan kampus lainnya. Kuliah dikurangi, beberapa kelas bahkan ditiadakan. Tapi Aditya tetap datang ke kampus pagi-pagi, karena setiap Jumat siang, ia rutin mengunjungi seseorang di ruangan yang tidak pernah disangka siapapun, ruang kerja Rektor Universitas Nusantara. Setelah selesai membaca, Aditya membereskan bukunya, berjalan pelan menyusuri koridor sepi, lalu melewati lorong belakang gedung rektorat. Ia mengetuk pintu kecil di samping, yang hanya bisa dibuka dari dalam. Sang sekretaris, Ibu Lilis, langsung membukakan pintu sambil tersenyum hangat. Mas Aditya, silakan masuk. Bapak sudah menunggu di dalam, katanya lembut. Aditya mengangguk sopan dan masuk ke ruangan megah yang dipenuhi rak buku, lukisan akademik, dan aroma kopi yang baru saja diseduh. Di balik meja kayu besar, duduklah Profesor Hendra Satmoko, rektor yang disegani banyak pihak. Meski berwibawa, wajahnya langsung berubah hangat saat melihat Aditya. Wah, anak muda paling sabar di kampus ini akhirnya datang juga, gurau Profesor Hendra sambil berdiri. Aditya tersenyum, menghampiri, lalu mencium tangan ayahnya dengan penuh hormat. Ayah sehat? Tanyanya. Sehat secara fisik, tapi terusik secara emosional, jawab sang rektor dengan ekspresi serius. Aku mendengar dari staf dosen, kamu kembali dihina minggu ini. Dinda semakin tajam ya? Aditya duduk dan menggeleng pelan. Ayah, biarkan saja. Aku tidak sakit hati. Aku justru belajar banyak.
Profesor Hendra menatap mata anaknya dalam-dalam. Tapi kamu tidak perlu menanggung ini semua hanya karena idealismemu. Kamu tahu, ayah bisa mengundang Dinda dan memperingatkannya. Namun Aditya mengangkat tangan pelan, menghentikan. Jangan, ayah. Itu justru akan merusak proses yang sedang aku alami. Aku ingin menjadi mahasiswa biasa. Aku ingin tahu bagaimana rasanya dihargai karena kualitasku, bukan karena statusku. Sang ayah terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Kamu benar-benar anak dari ibu kamu, sabar luar biasa. Aditya tersenyum kecil. Ia membuka laptop dan menunjukkan beberapa rancangan proyek kampus yang sedang ia kerjakan diam-diam bersama tim pengembangan akademik. Ia memang hanya mahasiswa baru, tapi kontribusinya sudah mulai dirasakan, meski dilakukan di balik layar. Proposal kamu soal sistem evaluasi perilaku organisasi ini sangat bagus, ujar ayahnya. Kalau ini diterapkan, mahasiswa bisa menilai dosennya secara anonim dan terukur. Transparan, terlacak, objektif. Itu tujuannya, ayah. Supaya tidak ada mahasiswa yang merasa tertindas tapi tak bisa bicara, kata Aditya dengan pelan namun pasti. Profesor Hendra menatap anaknya dengan rasa bangga yang nyaris tak bisa disembunyikan. Namun rasa bangga itu bukan hanya karena status atau jabatan, melainkan karena kedewasaan luar biasa dari seorang anak muda yang memilih jalur sunyi dalam menunjukkan nilai dirinya. Setelah pertemuan itu, Aditya keluar dari gedung rektorat tanpa lewat pintu utama. Ia kembali melewati lorong kecil yang gelap dan tidak pernah diperhatikan orang. Ia tahu, jika ada satu saja orang kampus yang melihatnya keluar dari ruangan rektor, rahasianya akan terbongkar. Dan ia belum siap untuk itu. Sementara itu, di ruang dosen, Dinda sedang memeriksa kembali jurnal mingguan mahasiswa. Ia memperhatikan satu tulisan yang membuatnya berhenti, tulisan Aditya. Tak panjang, tak berlebihan, tapi penuh makna. Saya percaya, sistem akademik yang baik bukan hanya soal prestasi mahasiswa, tapi juga soal karakter pengajar. Karena pengetahuan bisa dicari, tapi keadilan hanya bisa dirasakan. Dinda membaca ulang kalimat itu. Jantungnya sedikit berdetak lebih cepat. Ada sesuatu dari tulisan itu yang terasa, menusuk, tapi juga membangkitkan. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, siapa sebenarnya anak ini? Kenapa ia tak pernah membalas walau terus diserang? Dinda belum tahu bahwa di balik sikap tenang itu, ada rahasia besar yang dijaga sangat rapi. Bahwa Aditya adalah anak dari sosok paling dihormati di kampus ini. Sekaligus mahasiswa yang memiliki kontribusi tersembunyi lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan tanpa sadar, Dinda mulai tertarik untuk memperhatikan lebih dalam. Bukan karena curiga, tapi karena ia mulai merasa, mungkin, selama ini ia terlalu cepat menilai. Namun tetap, gengsi Dinda masih tinggi. Ia belum mengakui apapun. Belum meminta maaf. Belum sadar sepenuhnya. Tapi waktu akan membuktikan. Karena rahasia, sekuat apapun disembunyikan, akan menemukan jalannya sendiri untuk terbuka. Dan hari itu, pelan-pelan, kampus mulai bergerak ke titik perubahan besar yang tak bisa dibendung. Hari Senin datang dengan cepat. Langit kampus Universitas Nusantara tampak cerah, dan para mahasiswa kembali bersemangat menyambut pekan perkuliahan baru. Tapi di dalam hati dosen Dinda, ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ia masih memikirkan tulisan Aditya yang ia baca Jumat lalu. Kalimat-kalimat itu terus terngiang di benaknya, seperti gema yang tak mau hilang. Meski begitu, Dinda masih mempertahankan egonya. Ia tetap menempatkan Aditya sebagai mahasiswa, biasa, bahkan terkesan remeh. Entah karena gengsi, atau karena dia terlalu terbiasa merasa sebagai yang paling unggul di kelas. Pagi itu, Dinda masuk ke kelas dengan langkah cepat dan suara sepatu haknya terdengar nyaring di lantai marmer.
Matanya tajam menyapu seluruh ruangan. Semua mahasiswa langsung diam, kecuali satu orang, Aditya, yang tetap tenang menulis di buku catatannya. Aditya. Suara Dinda terdengar jelas dan sengaja ditekan keras. Ke depan. Presentasikan tugas minggu lalu. Aditya mengangkat kepala dan mengangguk tanpa ragu. Ia membawa selembar kertas dan berjalan ke depan kelas. Matanya menatap seluruh mahasiswa, lalu beralih ke Dinda. Ia mulai menjelaskan makalah tentang konsep kepemimpinan transformatif dan bagaimana seorang pemimpin yang ideal bukan hanya mengarahkan, tapi juga membimbing dan mendengarkan. Dinda menyimak dengan wajah tanpa ekspresi. Tapi dari dalam, ia merasa terguncang. Uraian Aditya sangat mendalam dan rapi. Tanpa melihat catatan pun, ia bisa menyampaikan argumen dengan jernih dan sistematis. Bahkan beberapa mahasiswa lain mulai mencatat dan mengangguk-angguk kagum. Namun saat Aditya selesai, Dinda justru menanggapi dengan nada sarkastik. Terlalu banyak teori. Kurang praktik. Kamu pikir semua itu bisa diaplikasikan semudah menulis esai? Dunia nyata itu keras, Aditya. Suasana kelas mendadak hening. Aditya menatap Dinda sebentar. Ia tersenyum tipis, lalu menjawab pelan, justru karena dunia nyata keras, Bu, kita butuh pemimpin yang lembut dan adil. Beberapa mahasiswa mulai mengangkat alis. Jawaban itu terasa bijak, tapi juga menyindir langsung. Dinda sempat kaget, tapi ia cepat mengendalikan diri. Ia kembali ke meja dosen tanpa membalas. Namun, hatinya bergejolak. Beberapa hari kemudian, kampus mengadakan seminar nasional bertema Kepemimpinan Muda di Era Perubahan Global. Mahasiswa dan dosen dari berbagai fakultas diundang, termasuk tokoh-tokoh penting universitas. Yang mengejutkan adalah, nama Aditya muncul sebagai salah satu pembicara mahasiswa. Dinda melihat nama itu di brosur acara. Matanya membesar. Apa-apaan ini? Gumamnya di ruang dosen. Mahasiswa baru? Jadi pembicara nasional? Ia langsung menuju panitia acara dan meminta penjelasan. Namun ketua panitia, seorang dosen senior, menjawab dengan tenang, Bu Dinda, Aditya direkomendasikan langsung oleh rektor. Dia juga aktif dalam penyusunan sistem evaluasi dosen dan dinilai layak mewakili suara mahasiswa. Dinda terdiam. Sekilas ia merasa dilecehkan. Tapi ia belum tahu siapa sebenarnya Aditya. Yang ia tahu hanyalah bahwa anak itu terlalu sering mencuri perhatian. Hari seminar tiba. Aula utama kampus penuh. Rektor, para dekan, dosen, bahkan tamu dari luar negeri hadir. Acara berlangsung megah. Saat sesi mahasiswa dimulai, pembicara pertama tampil biasa saja. Tapi ketika giliran Aditya naik ke podium, suasana langsung berubah. Dengan gaya sederhana, namun isi yang luar biasa, Aditya membawakan presentasi bertajuk Kepemimpinan Tanpa Nama. Bagaimana pengaruh dapat diperoleh tanpa jabatan. Ia menjelaskan pentingnya integritas, empati, dan keadilan. Ia bercerita tanpa menyebut nama, tentang bagaimana kepemimpinan sejati bukanlah soal otoritas, tapi kemampuan mendengarkan dan merangkul. Tiba-tiba, para hadirin yang sebelumnya hanya menyimak, mulai memberi tepuk tangan. Dosen-dosen pun terkesan. Bahkan rektor tersenyum lebar dari kursinya. Dan di barisan tengah, Dinda yang awalnya duduk dengan kepala tinggi, perlahan menunduk. Wajahnya pucat. Mulutnya sedikit terbuka. Ia mulai sadar, anak ini bukan sekadar mahasiswa biasa. Apalagi ketika pembawa acara mengatakan. Sebagai penutup, sambutan dari Rektor Universitas Nusantara sekaligus ayah dari Aditya Ramadan. Suasana aula meledak. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Dinda terdiam membeku. Aditya adalah anak rektor. Matanya membulat. Tangan gemetar di pangkuan.
Ia merasa pipinya seperti terbakar. Semua rasa sombong, sinis, dan perlakuan buruk yang ia lontarkan, selama ini ditujukan pada putra orang nomor 1 di kampus. Bukan itu saja, Aditya ternyata jauh lebih berkualitas daripada yang ia duga. Dan yang lebih menyakitkan bukan hanya karena Aditya anak rektor, tapi karena Aditya tidak pernah menggunakan statusnya untuk membalas atau menyombongkan diri. Dinda menunduk. Untuk pertama kalinya, harga dirinya runtuh bukan karena dihina, tapi karena merasa kecil di hadapan seseorang yang jauh lebih besar dalam kesederhanaan. Rapat Fakultas Ilmu Sosial pagi itu berjalan seperti biasa, hangat tapi formal, di ruang pertemuan lantai 3 gedung rektorat. Para dosen berkumpul di meja panjang berbentuk U, dengan air mineral dan kertas notulen di depan masing-masing. Dosen-dosen senior duduk di sebelah kiri, dan para dosen muda, termasuk Dinda, duduk di sisi kanan. Di ujung meja, duduklah Rektor Universitas Nusantara, Profesor Haji Ramadan Adiwijaya, MPhil, PhD, yang dikenal sebagai sosok bijaksana dan disegani. Dinda datang dengan sikap percaya diri seperti biasa, mengenakan blazer abu muda dan riasan tipis yang menunjukkan kesan anggun. Ia tidak menyangka bahwa hari itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Sebuah momen yang akan membungkam semua egonya selama ini. Rapat dimulai dengan laporan kegiatan triwulan fakultas, lalu disusul dengan pembahasan program kerja untuk semester mendatang. Semua berjalan biasa saja, sampai tiba-tiba sang rektor meminta perhatian. "Bapak Ibu sekalian," ucap Profesor Ramadan dengan suara tenang tapi berwibawa. "Universitas kita tahun ini mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Pendidikan untuk menggarap sebuah proyek pengembangan kurikulum berbasis karakter dan kepemimpinan. Ini akan melibatkan mahasiswa juga, sebagai mitra akademik." Beberapa dosen tampak mengangguk. Dinda pun bersandar ringan, mendengarkan dengan santai. "Saya ingin memperkenalkan seseorang yang akan menjadi bagian penting dalam proyek ini," lanjut sang rektor. "Dia adalah mahasiswa dari fakultas kita sendiri, yang selama ini memilih untuk menjalani masa kuliahnya seperti mahasiswa biasa, tanpa menonjolkan siapa dirinya." Beberapa dosen mulai saling melirik. Dinda sedikit mengerutkan dahi. Ia belum merasa curiga, hanya penasaran. "Saya bangga memperkenalkan putra saya, Aditya Ramadan." Ruang rapat seketika menjadi hening. Pintu terbuka, dan masuklah seorang pemuda mengenakan kemeja putih bersih, jas navy yang rapi, dan sepatu kulit hitam mengkilap. Langkahnya tenang dan percaya diri. Wajahnya bersih, dan senyumnya ringan tapi berkelas. Dinda yang duduk di sisi kanan langsung membeku. Matanya membelalak dan rahangnya mengeras. "Itu Aditya? Mahasiswa yang pernah ia hina terang-terangan di kelas? Yang ia remehkan di depan umum? Yang ia tuduh sok tahu dan hanya pintar teori?" Semua perasaan dalam diri Dinda bergejolak. Tangannya yang memegang pulpen tiba-tiba gemetar. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya di balik rambut panjangnya yang tergerai ke samping. Aditya berjalan mendekati sang rektor, menyalami dosen satu persatu. Saat ia mendekat ke sisi kanan, matanya bertemu sejenak dengan mata Dinda. Tak ada kebencian, tak ada dendam. Hanya tatapan tenang dan dewasa yang justru membuat Dinda semakin merasa kecil. "Terima kasih telah menerima saya," ucap Aditya santun setelah menyapa semua hadirin. "Saya ingin ikut terlibat dalam proyek ini sebagai wujud komitmen saya terhadap kemajuan pendidikan karakter di kampus ini. Saya berharap bisa belajar banyak dari para dosen yang saya hormati." Kata-katanya sederhana, tapi penuh makna. Dosen-dosen lain mulai mengangguk, beberapa bahkan bertepuk tangan kecil. Sementara itu, Dinda merasa seperti seluruh isi dunia runtuh menimpa dirinya. Perasaannya campur aduk antara malu, bersalah, terpukul, dan bingung harus bereaksi seperti apa. Ia hanya bisa duduk terpaku,
tak mampu menatap Aditya lagi. Sesi rapat dilanjutkan dengan diskusi teknis, tapi Dinda sudah tak fokus. Suara-suara di sekelilingnya terdengar seperti gema jauh di dalam gua. Yang ia pikirkan hanya satu, bagaimana aku bisa sebodoh ini? Menghina anak dari rektor yang begitu dihormati. Lebih dari itu, aku telah menghina seseorang yang ternyata jauh lebih mulia dari yang kubayangkan. Ketika rapat selesai dan semua orang mulai meninggalkan ruangan, Dinda masih duduk terpaku di tempat. Ia merasa seluruh harga dirinya dipermalukan, bukan oleh orang lain, tapi oleh kesombongannya sendiri. Aditya berjalan keluar bersama sang rektor, masih dengan sikap sederhana dan bersahaja. Tidak sedikit pun ia menoleh ke belakang atau menunjukkan ekspresi menang. Justru itulah yang membuat Dinda semakin merasa tertampar. Dia bukan sekadar anak rektor. Dia adalah seorang pemuda yang besar dalam kesederhanaan, yang memilih tidak menggunakan statusnya untuk memudahkan hidupnya, dan yang tetap hormat meski dihina oleh orang sepertinya. Air mata mulai menggenang di mata Dinda. Tapi ia tahan. Ia tahu, tangis itu belum layak ia tumpahkan. Belum saatnya. Sebab luka yang ia ciptakan terlalu dalam, bahkan untuk dirinya sendiri. Hari-hari setelah rapat fakultas itu berjalan seperti biasa untuk banyak orang. Namun bagi Dinda, tidak ada lagi yang terasa sama. Setiap langkahnya di koridor kampus terasa berat, seolah seluruh dinding kampus memantulkan kembali kesombongan yang dulu pernah ia pertontonkan. Pagi itu, ia berdiri di depan kaca ruang dosen, menatap wajahnya sendiri. "Kau pikir kau tahu segalanya, Din?" gumamnya pelan. "Ternyata, yang kau hina justru orang yang sedang mengujimu." Ia teringat jelas bagaimana ia mempermalukan Aditya di depan kelas. Bagaimana ia menyebutnya mahasiswa sok tahu. Bagaimana ia mengkritik tugas Aditya secara terbuka hanya karena tidak menyukai caranya menyampaikan gagasan. Tapi kini, wajah yang dulu ia anggap tidak penting itu, adalah wajah yang duduk berdampingan dengan rektor. Sosok yang dihormati di kampus. Bahkan, saat tahu Aditya adalah anak rektor, ia berharap Aditya akan marah, atau minimal menunjukkan rasa kecewa. Namun, tidak. Yang ia lihat justru ketenangan. Hari itu, ketika Dinda akhirnya memberanikan diri datang ke kantor rektor untuk mengembalikan dokumen proyek, ia melihat Aditya sedang duduk di sofa tamu, membaca dokumen. Ia hampir membatalkan niatnya. Tapi Aditya menoleh dengan senyum sopan dan berdiri, sedikit membungkuk memberi salam. "Halo, Bu Dinda." Suaranya tetap ramah. Tidak ada nada mengejek, tidak juga sindiran. Dinda hanya mampu membalas dengan senyum canggung. "Oh, hai, Aditya. Lagi nunggu ayah, ya?" tanyanya gugup. Aditya mengangguk pelan. "Iya, beliau lagi diskusi di dalam." Hening. Beberapa detik terasa begitu lama. Dinda ingin bicara lebih jauh. Ia ingin meminta maaf saat itu juga. Tapi mulutnya terasa kaku. Tenggorokannya seperti tersumbat beban yang tidak bisa dijelaskan. "Aku minta maaf, ya." Akhirnya ia membuka suara, walau lirih. "Untuk semua perlakuanku dulu. Aku salah menilai kamu." Aditya menatapnya sebentar. Wajahnya tidak berubah. Senyum itu masih ada, tapi bukan senyum mengejek atau menghakimi. Justru seperti senyum orang dewasa yang sedang memahami anak kecil yang baru belajar arti kehidupan. "Tidak apa-apa, Bu. Saya tahu Ibu pasti punya alasan sendiri waktu itu," katanya dengan nada yang tidak menggurui, tapi bijak. "Saya pun belajar banyak dari pengalaman itu." Dinda nyaris tak bisa berkata-kata. Ia mengangguk pelan, lalu berpamitan dengan cepat sebelum air matanya jatuh di depan Aditya. Malam harinya, Dinda duduk termenung di balkon apartemennya. Angin malam yang dingin terasa menyentuh sisi hatinya yang paling dalam.
Ia merasa seperti seseorang yang telah dibukakan mata oleh kenyataan yang tak pernah ia perhitungkan. Dalam pikirannya, hanya ada satu pertanyaan yang terus menggema. Bagaimana bisa aku sebut diriku pendidik, jika aku saja tidak mampu belajar dari orang yang aku ajar? Ia membuka laptopnya dan membuka folder tugas mahasiswa yang selama ini tidak ia sentuh sungguh-sungguh. Ia mencari nama Aditya. Dan ketika ia membaca tulisan-tulisan Aditya, ia baru sadar betapa dalam pemikiran anak itu. Betapa bijak cara berpikirnya, meski usianya masih sangat muda. Salah satu tugas Aditya yang ia buka bertuliskan judul, "Rendah hati bukan tanda lemah, tapi jalan untuk tumbuh." Dalam esainya, Aditya menulis, banyak orang merasa bahwa menunjukkan kekuatan dan status akan membawa pengaruh. Tapi saya percaya bahwa justru dengan menyamakan diri dengan yang paling sederhana, kita akan belajar tentang kesetaraan. Menjadi manusia bukan soal siapa yang lebih tinggi, tapi siapa yang lebih peka terhadap sesamanya. Mata Dinda mulai berkaca-kaca. Tangannya menutupi mulutnya, menahan isak. Aditya bukan hanya pintar. Ia punya kedewasaan yang belum tentu dimiliki oleh semua dosen. Ia adalah cermin yang telah memperlihatkan cacat di hatinya selama ini. Besoknya, Dinda masuk kelas seperti biasa. Tapi kali ini ia tidak memakai blazer mahal. Tidak pula memakai riasan yang berlebihan. Ia hanya ingin menjadi Dinda yang sederhana. Yang benar-benar hadir untuk mengajar, bukan untuk dikagumi. Di tengah pelajaran, ia mengangkat pandangan dan berkata, "Teman-teman, selama ini saya terlalu sibuk menilai siapa kalian, daripada mendengarkan apa yang kalian pikirkan. Mulai hari ini, saya ingin belajar bersama kalian." Seketika, suasana kelas menjadi hening. Mahasiswa-mahasiswa saling berpandangan. Tapi tak lama, satu persatu mereka tersenyum. Termasuk Aditya, yang duduk di bangku ketiga dari depan, dengan senyum yang sama seperti hari pertama ia hadir di kelas. Sederhana, tulus, dan penuh hormat. Hari-hari setelah pengakuan Dinda di kelas, suasana terasa berbeda. Kelas menjadi lebih hangat. Mahasiswa yang dulu kaku kini mulai berani menyampaikan pendapat. Bahkan mereka tertawa lebih lepas ketika Dinda melontarkan candaan ringan. Tapi meskipun semua tampak membaik dari luar, ada sesuatu yang tetap mengganjal di hati Dinda. Khususnya setiap kali matanya bertemu dengan Aditya. Setiap kali ia ingin menghampirinya dan bicara lebih banyak, Aditya selalu menjaga jarak. Bukan berarti ia bersikap dingin atau memusuhi. Tidak. Ia tetap sopan, tetap tersenyum jika disapa, tetap menjawab jika ditanya. Tapi ada ruang tak kasat mata yang seolah memisahkan mereka. Sebuah batas yang membuat Dinda tahu, permintaannya maafnya kemarin belum cukup. Ada luka yang lebih dalam dari yang ia kira. Dan Aditya tidak sedang mendendam, ia hanya menunggu waktu yang tepat agar Dinda benar-benar memahami. Suatu sore, Dinda berdiri di jendela ruang dosen, menatap lapangan kampus yang mulai kosong. Angin sore membawa aroma tanah basah setelah hujan. Di kejauhan, ia melihat Aditya duduk di bangku taman sendirian, membaca buku seperti biasa. Dinda ragu. Tapi ia tahu, kalau ia terus menunda, hatinya takkan pernah tenang. Ia melangkah perlahan menghampiri bangku itu. Aditya mendongak, tersenyum kecil, dan menutup bukunya. "Boleh duduk?" tanya Dinda. "Tentu, Bu," jawab Aditya, sopan. Mereka duduk dalam diam beberapa saat. Dinda mencuri pandang ke wajah Aditya. Wajah yang tenang, bersih, dan sama sekali tak menyimpan kebencian. Justru itu yang membuatnya semakin malu. Aku ingin bicara lagi," ucap Dinda perlahan. "Tentang yang dulu. Tentang semua sikapku yang menyakitkan." Aditya menoleh sedikit, tidak menyela. "Aku dulu terlalu tinggi hati, terlalu cepat menilai orang dari tampilan dan caranya berbicara.
Aku mengira diriku sudah cukup bijak hanya karena punya gelar dan posisi. Tapi ternyata, aku masih harus banyak belajar. Suara Dinda bergetar. Matanya mulai memerah. Dan kau, lanjutnya lirih, menjadi cermin yang membuatku sadar bahwa aku bukan pendidik yang baik. Aditya menatap lurus ke depan. Lalu ia menarik napas dalam. Bu Dinda, katanya, suaranya tenang namun dalam, saya tidak pernah menyimpan dendam. Tapi saya memang butuh waktu untuk memahami semuanya. Dinda mengangguk pelan, tak mampu menyela. Awalnya saya memang marah, lanjut Aditya. Tapi saya sadar, semua yang terjadi adalah bagian dari proses saya menjadi lebih kuat. Kalau ibu tidak bersikap seperti itu, mungkin saya tidak akan belajar menahan ego saya. Tidak akan belajar bahwa kadang, dipandang sebelah mata itu bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari perjalanan untuk membuktikan siapa diri kita sebenarnya. Kalimat itu menusuk hati Dinda lebih dalam dari sebelumnya. Bukan karena menyakitkan, tapi karena sangat bijak. Saya menghormati ibu, kata Aditya sambil menoleh dengan mata jernih. Saya percaya, orang besar bukan yang tak pernah salah, tapi yang bisa mengakui kesalahannya dan berubah karenanya. Dan saya lihat sekarang, ibu sedang melakukan itu. Dinda tak bisa menahan air matanya. Ia mengusapnya cepat-cepat sambil tertawa kecil karena malu. Terima kasih, ucapnya pelan. Terima kasih karena tidak membalas dengan kebencian. Aditya hanya tersenyum. Saya belajar dari ayah saya dan dari hidup. Mereka duduk diam lagi, tapi kini keheningan itu terasa menenangkan. Tidak ada lagi jarak yang kaku. Tidak ada batas yang membeku. Yang ada hanyalah dua manusia, dari generasi yang berbeda, yang akhirnya saling memahami lewat luka yang pernah saling mereka berikan. Sejak hari itu, hubungan Dinda dan Aditya tidak menjadi seperti sahabat dekat atau guru murid ideal yang sering berbincang hangat setiap saat. Tapi ada keheningan yang damai setiap kali mereka saling menyapa. Ada penghormatan yang tulus. Dan lebih dari itu, ada proses penyembuhan yang berjalan pelan tapi pasti. Dinda kini tahu bahwa permintaan maaf bukan soal kata-kata, tapi soal perubahan. Dan Aditya telah menunjukkan bahwa memaafkan tidak harus menunggu orang lain jatuh sejatuh-jatuhnya. Kadang, cukup beri mereka ruang untuk belajar jadi manusia yang lebih baik. Hari demi hari berlalu. Di ruang kelas, Dinda mulai mendengarkan lebih banyak. Ia kini duduk bersama mahasiswanya saat berdiskusi. Ia tidak lagi hanya memberi tugas, tapi juga memberi makna. Dan Aditya? Ia tetap rendah hati. Ia tak pernah menyebut jabatannya. Bahkan banyak mahasiswa lain baru tahu bahwa ia anak rektor setelah pengumuman akhir semester. Dinda, dalam hati, kini memandangnya bukan hanya sebagai mahasiswa, tapi sebagai manusia yang mengajarkannya sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar teori di papan tulis. Pagi itu, kampus terlihat seperti biasa. Ramai mahasiswa yang berlalu lalang. Sebagian duduk di taman, sebagian lainnya sibuk membaca atau mengerjakan tugas. Tapi ada satu perubahan yang cukup mencolok. Dosen muda yang dulunya dikenal galak, tegas, dan perfeksionis itu kini berubah. Senyumnya lebih ramah, nada suaranya lebih lembut, dan setiap kelas yang ia ajar bukan lagi sekadar ruang pengajaran, tapi juga ruang pembelajaran dua arah. Ya, Dinda bukan lagi dosen yang sama seperti dulu. Perubahan itu tidak terjadi seketika. Namun satu demi satu mahasiswa mulai menyadari bahwa ada sisi baru dari Bu Dinda yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ia mulai memanggil nama mahasiswa dengan lebih akrab. Ia memberikan komentar tulus di setiap tugas yang dikumpulkan. Bahkan ia kini sering bertanya balik, bukan untuk menguji, melainkan untuk mengajak berdiskusi. Dan diam-diam, ada satu hal yang mulai menjadi rutinitas rahasia Dinda setiap malam. Membaca ulang semua tugas-tugas esai mahasiswa, terutama milik Aditya.
Tulisan-tulisan Aditya bukan tulisan biasa. Meski bahasanya sederhana, namun setiap kalimatnya menyimpan makna yang dalam. Ia menulis tentang pentingnya kesabaran dalam pendidikan, tentang bagaimana setiap individu datang ke kampus membawa beban hidup masing-masing, dan bagaimana tugas seorang pendidik bukan hanya mengajar, tapi juga mengangkat nilai diri mahasiswanya. Dalam salah satu esainya yang berjudul Menjadi Manusia di Tengah Struktur Akademik, Aditya menulis, "Terkadang, kita begitu sibuk menuntut mahasiswa menjadi sempurna, sampai lupa bahwa kita pun sedang belajar. Dosen bukan malaikat, dan mahasiswa bukan robot. Tapi ketika keduanya mau belajar satu sama lain, pendidikan berubah dari sistem menjadi jiwa." Dinda terdiam lama setelah membaca kalimat itu. Ia menangis, bukan karena merasa bersalah, tapi karena tersentuh. Ia merasa sedang dibimbing oleh seorang mahasiswa yang jauh lebih dewasa dalam cara pandang, meski usianya jauh lebih muda. Sejak saat itu, Dinda mulai belajar untuk benar-benar mendengar. Ia mulai mengajar dengan hati, bukan hanya dengan slide PowerPoint dan modul. Ia mulai mengajak mahasiswa berbagi pengalaman, bukan sekadar menjawab soal. "Siapa yang pernah merasa gagal minggu ini?" tanya Dinda suatu pagi di kelas. Mahasiswa saling pandang, heran. Belum pernah ada dosen yang membuka kelas dengan pertanyaan seperti itu. "Serius, siapa?" ulang Dinda sambil tersenyum. Perlahan, satu tangan terangkat. Lalu satu lagi. Hingga setengah ruangan mengaku pernah merasa gagal. "Kalian tahu," kata Dinda, "saya juga pernah merasa gagal. Bahkan minggu lalu saya hampir menangis karena merasa tidak layak jadi dosen." Kelas terdiam. Semua menatap Dinda dengan penuh perhatian. "Tapi saya belajar bahwa kegagalan bukan akhir. Kegagalan adalah pengingat bahwa kita masih manusia. Dan manusia, pada dasarnya, diciptakan untuk terus belajar." Dinda melihat ke arah Aditya yang duduk di bangku belakang. Ia tersenyum kecil, dan Aditya mengangguk pelan. Tidak ada kata yang terucap, tapi ada penghargaan yang tak terlihat di sana. Hubungan Dinda dan mahasiswa mulai berubah. Mereka bukan lagi anak-anak yang takut akan nilai jelek. Mereka adalah para pembelajar yang merasa dihargai, yang tahu bahwa di depan kelas berdiri seseorang yang bukan hanya pintar, tapi juga memahami. Aditya sendiri tidak pernah menyombongkan dirinya. Ia tetap datang ke kelas tepat waktu, tetap berpakaian sederhana, tetap rendah hati. Bahkan saat teman-teman mulai tahu siapa dia sebenarnya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku kesini untuk belajar, bukan untuk diperlakukan istimewa." Beberapa mahasiswa mulai mengidolakan Aditya. Tapi Aditya tidak nyaman disebut seperti itu. Ia justru sering membantu teman-temannya memahami materi. Ia mengajak belajar bersama, bahkan mendampingi beberapa mahasiswa yang kesulitan mengerjakan tugas akhir. Suatu sore, Dinda memutuskan untuk membuka folder lama di laptopnya. Semua tugas Aditya sejak semester pertama. Ia membacanya satu persatu. Di situ, ia menyadari sesuatu. Bahwa Aditya sudah menunjukkan kualitas luar biasa bahkan sejak awal masuk kuliah. Tapi karena sikapnya yang sederhana dan tidak menonjol, Dinda pernah buta. Ia menyesal. Tapi lebih dari itu, ia bersyukur. Karena dari Aditya, ia belajar sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari seminar dosen, pelatihan akademik, atau bahkan buku teori pendidikan. Bahwa keangkuhan akademik bisa runtuh oleh ketulusan hati seorang mahasiswa. Beberapa hari kemudian, Dinda mengadakan sesi konsultasi terbuka. Siapapun boleh datang, tidak hanya untuk konsultasi nilai, tapi juga untuk berbagi cerita. Hari itu, puluhan mahasiswa datang silih berganti. Mereka tidak hanya bicara soal tugas, tapi juga soal keluarga, tekanan hidup, rasa cemas, dan mimpi mereka. Salah satu mahasiswa berkata, "Bu Dinda sekarang beda banget.
Kami jadi merasa lebih dekat, lebih dimengerti. Dinda tersenyum, menahan haru. Malam harinya, ia menulis di jurnal pribadinya. Dulu aku pikir, menjadi dosen adalah soal mengajar dengan sempurna. Tapi hari ini aku tahu, menjadi dosen adalah tentang membuka hati, dan membiarkan dirimu juga belajar. Dinda tidak pernah menyangka bahwa perjalanan ini akan membawanya sejauh ini. Ia tidak tahu bahwa seorang mahasiswa yang ia hina bisa mengubah seluruh cara pandangnya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang ia perlakukan tak adil justru menjadi guru kehidupan baginya. Dan Aditya, tanpa pernah menggurui, telah mengajarkannya lebih dari yang ia kira. Hari-hari berikutnya di kampus menjadi babak baru dalam hidup Dinda. Ia tetap mengajar seperti biasa, tapi kini dengan cara yang luar biasa. Ia bukan lagi dosen yang ditakuti. Ia menjadi dosen yang dikenang. Dan semua itu dimulai dari satu peristiwa kecil. Ketika seorang mahasiswa yang sederhana memilih untuk tidak membalas kebencian dengan kemarahan. Langit kampus tampak cerah pagi itu, seolah turut menyambut datangnya akhir semester. Suasana di lingkungan fakultas terasa berbeda. Mahasiswa sibuk kesana kemari, mengurus administrasi, mengambil berkas, dan sebagian mulai mempersiapkan acara perpisahan. Banyak di antara mereka yang mengeluhkan betapa cepat waktu berlalu. Rasanya baru kemarin mereka masuk sebagai mahasiswa baru. Sekarang sudah di ambang kelulusan. Dinda, yang kini telah menjadi sosok yang jauh lebih bijaksana dan dicintai mahasiswa, berdiri di depan jendela ruang dosennya. Ia memperhatikan halaman fakultas sambil menghela napas panjang. Banyak hal telah ia lalui dalam satu semester ini. Perubahan yang ia alami bukanlah karena tekanan, bukan pula karena ingin pencitraan, tapi karena ia benar-benar belajar dari pengalaman, dan dari seseorang yang paling tak ia sangka, Aditya. Beberapa hari terakhir, Dinda merasa ada sesuatu yang berbeda dari Aditya. Meski sikapnya tetap tenang dan sopan seperti biasa, ada semacam getaran yang sulit dijelaskan dari cara dia menyapa. Dari tatapan matanya yang seolah sedang memendam sesuatu. Hingga suatu siang, setelah kelas terakhir selesai dan mahasiswa mulai bubar, Aditya menghampiri Dinda dengan sebuah amplop putih. "Bu Dinda," ucapnya lirih namun jelas, "ini untuk Ibu. Saya harap Ibu membacanya saat sudah sendiri." Dinda sempat terdiam, menatap amplop itu dengan campuran rasa penasaran dan haru. Ia ingin bertanya banyak, tapi Aditya hanya tersenyum ringan lalu pergi tanpa banyak kata. Sore harinya, Dinda duduk di mejanya dengan amplop itu di tangan. Ia membuka perlahan dan mengeluarkan secarik surat yang ditulis tangan. Tulisan Aditya rapi, penuh tekanan lembut pada tiap hurufnya, seperti menggambarkan kedalaman hati yang menuangkannya. Isi surat itu membuat Dinda terdiam cukup lama. "Untuk Ibu Dinda. Saya menulis surat ini bukan untuk mengungkit masa lalu, apalagi untuk menuntut permintaan maaf. Saya menulis karena saya ingin berterima kasih. Terima kasih karena Ibu pernah memperlakukan saya dengan keras. Terima kasih karena Ibu pernah meremehkan saya, mengabaikan keberadaan saya, bahkan mempermalukan saya di depan kelas." Kedengarannya aneh, tapi sungguh. Dari semua itu saya belajar menjadi lebih sabar, lebih kuat, dan lebih menghargai diri saya sendiri tanpa menunggu validasi dari siapapun. Saya tahu, banyak orang akan marah jika berada di posisi saya. Tapi saya justru memilih diam, bukan karena lemah, tapi karena saya percaya, setiap orang punya alasan atas tindakannya. Dan hari-hari belakangan ini, saya melihat bagaimana Ibu berubah. Tidak hanya sebagai dosen, tapi juga sebagai manusia. Saya bangga pernah menjadi mahasiswa Ibu. Dan saya bersyukur pernah merasakan perlakuan yang menyakitkan. Karena dari situ saya belajar mengubah luka menjadi pelajaran. Saya tidak pernah ingin identitas saya sebagai anak rektor menjadi tameng. Justru saya berharap, saya bisa menjalani hidup sebagai mahasiswa biasa.
agar saya tahu bagaimana rasanya dihargai bukan karena jabatan ayah saya, tapi karena nilai saya sebagai individu. Ibu telah mengajarkan saya tentang arti kegigihan, meski tidak dengan cara yang manis. Dan sekarang, saya ingin ibu tahu, apapun yang terjadi di masa lalu, saya tidak menyimpan dendam. Justru saya menyimpan rasa hormat yang dalam kepada ibu. Semoga kita bisa terus belajar, bukan hanya dari buku, tapi juga dari satu sama lain. Terima kasih, Bu. Salam hormat. Aditya. Air mata Dinda menetes perlahan, membasahi sudut amplop yang masih tergenggam. Ia membaca ulang surat itu beberapa kali, seperti ingin memastikan bahwa yang ia baca bukan hanya bunga kata, tapi sebuah ketulusan yang sungguh-sungguh. Ia teringat semua kata-katanya dahulu, tatapan sinisnya, suara tinggi yang ia lontarkan di depan mahasiswa lain. Dulu, ia merasa semua itu adalah bentuk profesionalisme. Tapi kini, ia sadar, itu hanyalah tembok arogansi yang ia bangun karena takut terlihat lemah. Dan Aditya, mahasiswa yang dulu ia remehkan, kini justru menunjukkan kematangan luar biasa yang membuatnya merasa kecil. Hari perpisahan pun tiba. Aula besar kampus dipenuhi mahasiswa dan dosen. Rektor turut hadir dan memberikan pidato hangat yang mengundang tepuk tangan. Para mahasiswa satu persatu dipanggil untuk menerima transkrip kelulusan dan kenang-kenangan simbolis. Musik mengalun pelan, suasana haru menyelimuti ruangan. Aditya tampil dalam balutan kemeja putih dan jas biru tua. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya menyiratkan kebanggaan yang tulus. Ketika namanya dipanggil, semua mata tertuju padanya. Bukan hanya karena statusnya sebagai anak rektor, tapi karena perjalanan yang ia tempuh telah menjadi kisah yang diam-diam menyebar dan menginspirasi. Ketika Aditya menyalami rektor dan berjalan ke arah tempat duduk, pandangannya bertemu dengan Dinda yang berdiri di sisi kiri aula. Keduanya hanya saling pandang beberapa detik. Tapi di dalam tatapan itu, ada ratusan kata yang tak perlu diucap. Setelah acara resmi usai, para mahasiswa mulai mengabadikan momen dengan dosen favorit mereka. Dinda berdiri agak menjauh, masih menyimpan surat Aditya di dalam tasnya. Ia tak menyangka Aditya akan mendekatinya lebih dulu. "Ibu, boleh kita bicara sebentar?" tanya Aditya sambil tersenyum. Dinda mengangguk. Mereka keluar ke tangga sisi kampus yang agak sepi, jauh dari keramaian aula. Di sanalah, di bawah sinar matahari sore yang hangat, Dinda akhirnya tak bisa menahan air matanya. "Maafkan ibu, Aditya," ucapnya sambil terisak. Tapi sebelum Dinda menyelesaikan kalimatnya, Aditya langsung memeluknya perlahan. Pelukan yang penuh penghargaan, bukan kebencian. Pelukan yang bukan hanya memaafkan, tapi juga membebaskan. "Saya sudah memaafkan ibu bahkan sejak lama," bisik Aditya. Dinda memeluk balik, menutup matanya sejenak, meresapi momen itu. Tangga kampus yang dulu hanya jadi tempat lalu lalang mahasiswa, kini menjadi saksi perubahan dua insan. Seorang dosen yang menemukan kembali jiwanya sebagai pendidik sejati, dan seorang mahasiswa yang mengajarkan makna ketulusan tanpa perlu berdiri di depan kelas. Hari itu, bukan hanya Aditya yang lulus. Dinda juga lulus, dari ujian hati, dari keangkuhan, dan dari penilaian semu yang selama ini ia pegang teguh. Dan saat mereka berjalan kembali ke aula, tak ada yang tahu bahwa dua manusia itu telah menjadi guru bagi satu sama lain. Mereka tak lagi sekadar dosen dan mahasiswa. Mereka adalah dua jiwa yang bertemu di tengah pelajaran kehidupan dan saling menyelamatkan. Hari-hari pasca kelulusan terasa sepi bagi Dinda. Gedung-gedung kampus yang biasa ramai dengan suara tawa mahasiswa kini lebih hening. Ruang kelas tampak kosong, hanya tersisa bayang-bayang kenangan. Suara proyektor yang menyala, tumpukan tugas yang menumpuk, hingga diskusi-diskusi hangat yang terkadang berujung tawa ataupun amarah. Namun, bagi Dinda, keheningan itu bukanlah kesepian.
Ia justru merasa damai. Sejak menerima surat Aditya dan pelukan tulus itu, ada ruang baru di hatinya yang terbuka. Ruang untuk menerima, ruang untuk tumbuh. Hari itu, Dinda datang ke kampus lebih pagi dari biasanya. Ia membawa beberapa buku yang ingin ia donasikan ke perpustakaan kampus. Buku-buku filsafat pendidikan, psikologi perkembangan, dan biografi tokoh-tokoh besar dunia yang baru belakangan ini ia baca. Ia merasa, sebagai dosen, ia tak boleh berhenti belajar hanya karena gelar dan jabatan. Ia harus terus membuka cakrawala pikir dan hati. Saat berjalan melewati lorong fakultas, ia mendapati selembar pengumuman yang ditempelkan di papan mading. Pengumuman itu berisi ucapan selamat dari pihak fakultas kepada Aditya yang kini ditunjuk sebagai asisten koordinator program pengembangan kampus di bawah langsung pengawasan rektor. Foto Aditya terpampang kecil di sudut kanan, dengan keterangan singkat, membangun bukan hanya dengan otak, tapi juga dengan hati. Dinda tersenyum. Ia merasa bangga, bukan hanya karena Aditya kini menduduki posisi penting, tapi karena ia tahu betul siapa Aditya sebenarnya. Seseorang yang rendah hati, cerdas, dan mampu menyentuh hati tanpa perlu menggurui. Menjelang siang, kampus mengadakan acara kecil-kecilan untuk menyambut mahasiswa baru. Dinda diminta memberikan sambutan singkat sebagai salah satu dosen yang paling berpengaruh di fakultas. Saat berdiri di podium, ia menghela napas sejenak, menatap wajah-wajah muda yang penuh semangat. 5 tahun lalu, katanya memulai, saya berdiri di tempat ini dengan penuh kebanggaan, merasa paling tahu segalanya. Saya pikir, sebagai dosen, tugas saya hanya mengajar, memberi nilai, mengatur dan menilai siapa yang pintar, siapa yang tidak. Para mahasiswa baru mendengarkan dengan tenang, sebagian menunduk, mencatat. Tapi saya salah, lanjutnya, suaranya mulai bergetar. Saya pernah menghina seorang mahasiswa hanya karena penampilannya. Saya pernah menyakiti perasaannya karena merasa lebih tinggi. Saya lupa bahwa setiap orang yang duduk di kursi kelas bisa jadi adalah guru sejati bagi kita. Saya lupa bahwa menjadi pendidik sejati adalah soal hati, bukan kuasa. Suasana ruangan hening. Beberapa dosen yang hadir tampak terkejut. Tapi Dinda tak gentar. Ia melanjutkan. Dan hari ini, saya ingin kalian tahu. Di kampus ini, siapapun kalian, dari keluarga manapun kalian berasal, sekaya atau sesederhana apapun kalian, kalian semua berharga. Bukan karena nilai kalian di kertas, tapi karena nilai kalian sebagai manusia. Tepuk tangan menggema di ruangan. Ada getaran yang nyata di udara, sesuatu yang menyentuh. Di antara hadirin, Aditya berdiri di belakang ruangan, menyaksikan sambutan itu. Wajahnya tenang, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, perubahan itu nyata. Ia tahu, tak ada kemenangan yang lebih indah selain ketika seseorang berubah menjadi lebih baik karena cinta dan pengampunan. Seusai acara, Dinda berjalan turun dari panggung. Banyak mahasiswa baru menghampirinya, menyapa, mengucapkan terima kasih atas kata-katanya. Tapi dari sekian banyak tangan yang menyodorkan salam, satu tangan terasa paling hangat. Tangan itu milik Aditya. Bu Dinda, ucapnya sambil tersenyum. Saya rasa mahasiswa baru hari ini akan belajar dari ibu, lebih banyak dari yang pernah saya dapat. Dinda menahan haru. Dan saya belajar dari kamu, lebih dari semua buku yang pernah saya baca. Aditya mengangguk pelan. Mereka berjalan bersama menyusuri koridor kampus. Bukan lagi sebagai dosen dan mahasiswa, tapi sebagai dua orang yang pernah saling menyakiti, dan kini saling menyembuhkan. Di tangga kampus tempat mereka pernah berbagi pelukan, mereka berhenti sejenak. Bu Dinda, tanya Aditya, jika suatu hari saya mengajar di kampus ini, apa ibu akan datang ke kelas saya? Dinda tertawa kecil. Kalau kamu mengajar,
aku akan duduk di bangku paling depan. Dan untuk pertama kalinya, aku akan benar-benar mendengarkan. Langit di atas kampus tampak lebih biru dari biasanya. Angin bertiup pelan, menggerakkan dedaunan pohon trembesi yang tua di sudut halaman. Kisah ini mungkin berakhir di sini. Tapi pelajarannya tak akan pernah selesai. Karena di setiap kampus, di setiap ruang kelas, selalu ada manusia yang belajar bukan hanya dari teori, tapi dari luka, maaf, dan cinta yang tulus. Dan untuk Dinda dan Aditya, langkah mereka tak lagi seperti awal pertemuan, yang dipenuhi prasangka. Tapi kini, langkah mereka penuh hormat, saling dukung, dan menginspirasi. Sebab, kadang, pelajaran terpenting dalam hidup justru datang dari orang yang paling kita pandang sebelah mata.